Bagaimana sih cara menjadi pegawai pajak yang taat aturan? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kali ini berjumpa dengan saya Zulmia Putri, bisa dipanggil Nia. Di video kali ini, saya akan memberikan pengetahuan kepada pegawai pajak terkait dengan pentingnya kerja bersih, jujur, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Oke semuanya, mari kita bersatu membangun Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, negeri ini dibangun dengan semangat persatuan, dan negeri ini bisa bertahan sampai sekarang juga karena persatuan. Jadi, ayo kita rawat persatuan ini untuk membangun Indonesia. Salah satu cara membangun Indonesia tercinta ini ialah dengan kerja bersih, jujur, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi serta represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga atau badan yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu pemberantasan korupsi atau disebut dengan KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperketat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Seperti yang kita ketahui, bahwa pajak berkaitan erat dengan penghasilan seseorang atau korporasi, termasuk penghasilan hasil korupsi. Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi, yaitu wajib pajak tidak membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Secara filosofis, pidana di bidang perpajakan tidak ditunjukkan untuk pemiskinan pelakunya, namun dapat berefek pada pemiskinan negara. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Korupsi di bidang perpajakan identik dengan praktik suap-menyuap, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan wewenang. Pihak yang berperan adalah pegawai atau pejabat Ditjen Pajak, hakim dan pegawai pengadilan pajak, advokat, konsultan pajak, perantara, serta wajib pajak. Praktik korupsi di bidang perpajakan terjadi di dua wilayah, yaitu internal dan eksternal. Korupsi yang terjadi di internal terjadi dengan praktik suap, kolusi, atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa ataupun penempatan pegawai dan pejabat di lingkungan pajak. Sementara korupsi eksternal terkait dengan praktik korupsi dalam pembayaran pajak kepada negara. Dalam wilayah ini, muncul banyak pola atau modus korupsi yang muncul di bidang perpajakan. Tetapi, setidaknya terdapat 3 pola yang biasanya sering ditemukan. Pola yang pertama adalah negosiasi pembayaran pajak. Jika terjadi proses negosiasi, wajib pajak yang umumnya pengusaha atau perusahaan besar hanya perlu membayar pajak lebih kecil dari yang semestinya dibayar kepada negara. Adapun oknum pegawai pajak selaku pemeriksa pajak mendapatkan imbalan yang besar dari wajib pajak yang dibantunya.
Pola kedua, petugas pajak menjadi konsultan pajak bayangan atau bekerja sama dengan konsultan pajak. Dengan model ini, oknum petugas pajak akan menerima imbalan atau bahkan gaji sebulan dari wajib pajak atau konsultan pajak yang merasa dibantu pekerjaannya. Pegawai pajak akan memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak, sehingga beban kewajiban pajak yang dibayarkan dapat ditekankan seminimal mungkin. Pola yang ketiga adalah kolusi dengan pengadilan pajak atau pejabat di lingkungan Ditjen Pajak, agar perkara keberatan pajaknya dimenangkan. Praktik ini memperbesar peluang bagi wajib pajak untuk menangi sengketa pajak. Pejabat di Ditjen Pajak sangat mungkin mengabulkan keberatan pajak atau mengurangi beban wajib pajak dengan atau tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Permasalahan penyebab korupsi di Direktorat Jenderal Pajak itu karena lemahnya manajemen restitusi pajak, lemahnya penegakan hukum di perpajakan, diskresi atau pengambilan keputusan otoritas pajak yang luas, kapasitas sumber daya manusia, dan integritas petugas pajak, belum adanya sinkronisasi data dengan stakeholder yang berkaitan dengan atau sistem IT, dan belum optimal. Dalam rangka melaksanakan nilai-nilai atau values Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan serta sebagai wujud nyata pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang taat, maka Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten telah melakukan pengawasan internal terhadap para pegawainya. Tetapi para pegawai pajak yang tidak jujur tersebut masih tidak jera dengan apa yang telah mereka lakukan. Mungkin ini dikarenakan karena kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh karena itu, petugas pajak harus berjiwa melayani dan paham akan peraturan serta mampu menjelaskan apa itu pajak dan fungsinya bagi negara. Agar seluruh personal dan organisasi siap untuk melaksanakan tidak hanya tax amnesty, tetapi mengamankan penerimaan negara secara umum. Dan itu membutuhkan personal yang paham mengenai peraturan, paham menjelaskan, dan mereka yang punya jiwa untuk melayani. Selain itu, para pegawai pajak yang harus bersifat jujur, memiliki integritas yang baik, profesional, dan jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok untuk mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang menginginkan kemajuan adalah mereka yang taat membayar pajak. Sementara, pegawai pajak dan pemerintah jangan menuntut masyarakat taat dan jujur dalam membayar pajak jika pejabatnya sendiri juga tidak terbuka kemana hasil pungutan tersebut dipergunakan. Bukan untuk pegawai pajak saja, mari bersama-sama kita membangun Indonesia dengan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Bayangkan saja jika semua para pegawai pajak di Indonesia bekerja dengan bersih, jujur, akuntabel, dan bebas dari korupsi, maka APBN di negara kita akan meningkat berkali lipat, pembangunan negara kita akan melesat, dan fasilitas yang kita rasakan akan sangat banyak. Sehingga, bukan tidak mungkin bagi negara kita yang sekarang disebut sebagai negara berkembang akan mampu berubah menjadi negara maju. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita membangun Indonesia dengan kerja bersih, jujur, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dan jadilah warga negara yang baik dan taat aturan. Sekian pemaparan dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.